Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya real dan nyata saya alami sendiri. Cerita pertama kali mengetahui dunia gaib dan penasaran dengan ilmu kebal. Akhirnya saya coba untuk belajar sampai nyawa jadi taruhan. Jangan ditiru hal negatifnya, silahkan ambil hikmahnya. Awal cerita, waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 3 SD, di mana saya dulu tinggal di desa Kelampadu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Waktu itu saya disuruh beli minyak oleh orang tua saya di warung. Jarak antara rumah dan warung ya lumayan jauh. Apalagi pada tahun tersebut di desa saya belum ada penerangan seperti saat ini. Mungkin dikarenakan posisi desa yang termasuk desa yang sangat pelosok. Jadi, aliran listrik belum sampai di desa itu. Ya namanya anak kecil, ketika disuruh pasti berangkat, entah malam atau siang. Kebetulan waktu itu saya disuruh beli minyak ketika malam hari. Lebih tepatnya setelah sholat Isya. Pertama ya, biasa-biasa aja. Ketika sudah setengah jalan, tepat 50 meter di depan saya melihat ada sosok yang serba hitam di depan rumah salah satu warga. Saya berhenti dan saya fokuskan lagi untuk melihat sosok tersebut. Ternyata dari kepala sampai kaki, sosok itu hitam semua. Kalau genderuwo, pasti berbadan besar. Tapi kalau sosok ini tingginya seperti manusia biasa dan tidak mempunyai muka. Karena posisi malam itu sangat gelap, saya takut dan langsung lari pulang menuju rumah. Padahal belum jadi beli minyak. Ya namanya anak kecil, belum tahu apa-apa pastinya takut lah. Oh iya, jadi waktu dulu itu setiap depan rumah itu ada lampu lentera yang pakai bahan bakar minyak tanah. Jadi saya masih bisa melihat dengan jelas sosok itu. Itu pengalaman saya pertama kali melihat sosok makhluk halus. Dan dari kejadian itulah, entah kenapa saya sering melihat sosok-sosok gaib di sekitar saya. Dari pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lain-lain. Ya karena sudah terbiasa, jadi ya biasa aja. Sampai-sampai kalau saya sedang gabut, pocong aja saya ajak bercanda. Mas, kok cuma loncat-loncat? Mbok itu talinya dibuka biar bisa jalan. Masa cuma bisa loncat terus hilang? Ya seperti itulah. Namanya anak kecil masih polos. Kalau ngomong ya asal. Untung aja si pocong gak marah. Singkat cerita, saya pulang ke daerah Jawa. Lebih tepatnya di rumah nenek saya yang berada di Pulau Jawa. Nah, kenapa saya bisa sampai ke Sumatera? Kebetulan bapak saya orang Palembang. Jadi saya hidup di sana. Ketika sudah memasuki bangku SMP, sedikit rasa ingin memperdalam tentang dunia spiritual. Tapi belum berkeinginan untuk mencari pembimbing dan masih menggunakan ilmu yang saya bisa dan yang saya tahu. Ketika kelas 3 SMP, kebetulan saya menjadi pembina kemah di salah satu sekolah swasta. Jadi, waktu itu ada kemah bersama di salah satu bumi perkemahan di Tawangmangu. Baru saja memasuki tempat perkemahan itu, ada seorang nenek-nenek menggunakan kebaya batik khas Jawa dengan muka pucat, berdiri di bawah gapura selamat datang. Beliau tersenyum kepada saya, dan kontak batin nenek itu berkata, "Kancane diandani le, dijogo sopan santune.
ojo sampe ngregeti panggonan iki. Yang artinya temennya dikasih tahu, dijaga sopan santunnya. Jangan sampai mengotori tempat ini. Karena saya tidak ingin berdialog lama-lama, akhirnya saya jawab dengan tegas. Nggih, Mbah. Setelah itu saya masuk ke dalam bumi perkemahan. Dan saya sudah menyampaikan nasihat nenek tadi kepada teman pembina dan adik kelas yang mengikuti kegiatan tersebut. Singkat cerita, setelah sholat maghrib, ada teman saya seorang perempuan sedang kesurupan, sosok penunggu tempat itu. Jujur, waktu itu saya belum berkeinginan untuk membantu. Karena setiap tempat yang masih berhubungan dengan dunia gaib, pastilah ada juru kuncinya. Lalu, dipanggillah juru kunci tempat itu. Dan akhirnya juru kunci tersebut tidak bisa mengeluarkan sosok itu dari badan teman saya. Lama-kelamaan, kurang lebih sudah 1 jam dia kesurupan. Lalu saya berkata kepada senior saya, Mas, sebenarnya aku sedikit-sedikit tahu tentang seperti itu. Mau aku bantu, tapi malu. Soalnya perempuan. Takutnya dikira mencari kesempatan dalam kesempitan. Dan senior saya menjawab, ya dicoba aja, siapa tahu bisa. Kasihan tuh cewek, kesurupan hampir 1 jam. Udah dipanggilin juru kunci, tetap gak mau keluar. Dan saya pun menjawab, iya mas, tak coba nih. Tapi temenin ya. Akhirnya saya coba untuk mengeluarkan sosok tersebut, menggunakan amalan-amalan yang saya bisa. Dan alhamdulillah, belum ada 10 menit, sosok itu sudah keluar. Setelah sosok itu keluar, ada 3 orang perempuan dan dia juga mengalami kesurupan. Tanpa ambil pusing, saya dekatin dan saya coba langsung mengeluarkan sosok itu. Dan alhamdulillah langsung keluar. Dan ternyata, kenapa keempat teman saya bisa kerasukan? Sebabnya yaitu, waktu kegiatan sore tadi, ada sampah berserakan dan tidak diambil. Maka penunggu tempat itu tidak terima. Terjadilah kesurupan massal itu. Itu salah satu pengalaman saya ketika masih duduk di bangku SMP. Sebenarnya masih banyak, tapi saya singkat saja. Lanjut, ketika saya sudah memasuki bangku SMK. Waktu itu, saya udah mempunyai rasa keinginan untuk mencari guru spiritual. Dan akhirnya, saya ingin belajar tentang ilmu kekebalan. Ya tahu sendirilah, namanya sudah memasuki fase kenakalan remaja. Akhirnya dapat pembimbing kenalan dari kakak saya. Sebut saja dia Mbah Jambrong. Beliau adalah orang Tasikmalaya dan kebetulan sedang main ke tempat saudaranya yang berada di daerah Solo. Pertemuan pertama saya kepada Mbah Jambrong masih ngobrol-ngobrol biasa. Sempat iseng menanyakan, kenapa saya sulit mengontrol emosi dan sering makan bunga kantil. Lebih parahnya lagi, saya pernah diceritain teman saya bahwa ia melihat kalau saya sedang makan daging mentah. Beliau menjawab, kalau ada kodam harimau putih yang mengikuti saya. Ternyata apa yang saya rasakan selama ini sama dengan yang dikatakan Mbah Jambrong. Lanjut di pertemuan kedua. Akhirnya saya to the point. Bah, kalau mau belajar ilmu kebal bisa nggak ya? Ucapku. Nah, dijelasinlah tentang ilmu itu dan akhirnya Mbah Jambrong berkata, kamu yakin mau belajar ilmu itu?
Saya pun menjawab, "Yakin, Mbah." Beliau pun menjawab lagi, "Ya sudah, besok kalau datang ke sini lagi, bawa pohon salak, lampu, dan genteng." Tanpa basa-basi, saya langsung jawab, "Siap, Mbah." Setelah itu saya pulang, dan keesokan harinya saya cari tuh pohon salak yang durinya masih segar, genteng, dan lampu. Nah, malamnya, sekitar Bada Isya, saya, kakak saya, dan teman saya berangkat ke tempat Mbah Jambrong. Sengaja ngajak teman agar dia jadi saksi dan bisa saya jahilin. Setelah kami sampai di rumahnya Mbah Jambrong, saya kasihin tuh semuanya. Lalu, masuklah kami ke salah satu ruangan, di mana sudah tersedia golok, peniti atau jarum, pohon salak, genting, dan lampu. Di situ setelah Mbah Jambrong selesai melakukan ritual, dia ambil golok tadi, ditebas di badannya sendiri dan di lidahnya. Anehnya, tidak ada luka sedikit pun. Saya yang baru tahu ilmu seperti itu, spontan saya ketakutan. Dan akhirnya, saya berkata di dalam hati, "Udah terlanjur ke sini, kalau tidak lanjut kok ya sia-sia." Akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba. Percobaan pertama, tangan dan muka saya ditusuk pakai jarum. Alhamdulillah masih aman. Lanjut ke percobaan kedua. Diambillah golok tadi, lalu ditebas di kepala saya, punggung, tangan, dada, dan yang terakhir di lidah. Alhamdulillah masih aman juga. Percobaan ketiga, diambillah 10 genting yang tadi saya bawa dan dipukul di kepala saya. Untung nggak terjadi apa-apa. Bayangin aja, kalau habis dipukul saya hilang ingatan kan repot. Percobaan keempat, ditatalah pohon salak tadi di lantai. Lalu, saya disuruh tidur di atasnya. Lalu diinjek oleh beliau. Dan alhamdulillah masih aman juga. Masuk ke percobaan yang terakhir. Dipecahlah lampu tadi yang saya bawa, lalu disuruh untuk menggigitnya. Dan alhamdulillah aman semua. Semua percobaan saya lewati dengan lancar. Nah, sekarang giliran teman saya. Saya kerjain, saya suruh Mbah Jambrong agar mencoba ke badan dia. Tapi karena dia nggak berani, ya udah, akhirnya nggak jadi. Semua ritual sudah saya lakukan, dan singkat cerita, saya berpamitan kepada beliau untuk pulang. Sampai di sini dulu cerita pengalaman saya. Jika ramai dan banyak yang meminta untuk melanjutkan ceritanya, akan saya bawakan di part kedua. Akan saya ceritakan bagaimana saya membawa ilmu itu di dunia luar.